ngejar Dania guys, kemanapun Dania pergi. Nah di situ ada Romi, dan di situ Romi berusaha untuk menghadang mobil yang dipakai oleh Dania, karena walau bagaimanapun dia tidak mau kehilangan cintanya Dania semacam itu. Walaupun di situ ada Ray Steven yang menjaga Dania, di situ Romi tidak pernah takut karena walau bagaimanapun statusnya Romi itu masih menjadi suaminya Dania. Dan kemudian karena memang Dania itu sudah tidak mau bertemu dengan Romi lagi. Nah di situ ya dia meminta bantuan kepada Ray dan juga Steven. Nah di situ juga ada Lee juga yang membantu untuk menghadang Romi agar Romi ini tidak membawa kabur Dania lagi, karena apapun akan dilakukan oleh ya Ray Steven gitu loh selaku anak buahnya Yuda untuk membantu Dania semacam itu. Dan di situ Ray berusaha untuk menghadang Romi agar Romi itu tidak membawa kabur Dania lagi. Nah dia berusaha untuk menghajar. Nah di situ dibantu juga Ray. Ray berusaha juga untuk menghadang Romi agar Romi itu tidak membawa kabur Dania. Dan Dania juga sangat takut jika Romi itu berhasil membawa Dania itu sendiri kabur semacam itu. Namun Steven berusaha untuk mengungkapkan kepada Dania bahwa Lee dan juga Ray itu kan bisa berkelahi untuk membantu agar membuat Romi itu tidak jadi membawa Dania kabur semacam itu. Nah di situ Romi itu agak kewalahan guys, karena walau bagaimanapun ada dua lawan satu, dimana Ray dan juga Lee itu jauh lebih unggul jika dibandingkan Romi. Namun yang membuat Dania itu sangat ketar-ketir karena Mas Romi itu juga jago berkelahi semacam itu, dan ini akan sangat khawatir sekali. Namun Steven itu percaya dan yakin karena memang di situ Ray dan juga Lee pastinya berhasil untuk membuat Romi itu tidak akan jadi membawa kabur Dania semacam itu. Nah karena memang 2-1 2 lawan 1 membuat Romi itu kalah nih guys. Dan di situ Ray akhirnya bisa membawa pergi Dania kabur semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys membuat Dania tetap saja ketar-ketir semacam itu. Namun Ray akan melakukan berbagai cara untuk membuat dia bisa kabur dari Romi, dan dia berusaha langsung pergi setelah dia berusaha mengalahkan Romi semacam itu. Dengan kecepatan tinggi dia berusaha untuk lari semacam itu, membawa mobilnya pergi sejauh mungkin. Karena Dania juga tidak mau tertangkap lagi oleh Romi semacam itu. Dan Romi ini berusaha untuk menelpon Dania nih guys agar meminta Dania kembali lagi bersamanya. Namun di situ Dania sudah tidak peduli lagi dengan Romi, karena walau bagaimanapun dia sudah tidak mau lagi berurusan dengan Romi semacam itu. Dan di situ nih guys ternyata tidak hanya menelpon nih guys ternyata di situ Romi ingin memberikan pesan supaya memang di situ Dania itu mau bersama dengan dia semacam itu. Nah di situ pesan yang diberikan Romi kepada Dania yaitu adalah Romi akan baik dengan Dania asalkan Dania itu mau kembali lagi dengan Romi. Dia akan baik lagi dengan Romi semacam itu. Jadi Romi akan baik lagi dengan Dania dan dia tidak akan memaksakan kehendak dia dengan Dania semacam itu. Namun apapun itu ternyata pesannya cuma di read aja nih guys tidak dibalas semacam itu. Nah sementara Safira itu sangat khawatir banget dengan suaminya yang lagi marahan dengan mamanya semacam itu. Karena kan memang mamanya kalau sudah marah itu kan bisa seperti itu, dan dia nggak mau juga melihat mama mertuanya dan suaminya itu marahan gara-gara Safira. Karena walau bagaimanapun di situ kan Safira juga sedih kalau melihat mama mertuanya dengan suaminya itu ribut gara-gara Safira. Nah Safira ini berusaha untuk pergi menemui suaminya dan mengingatkan agar suaminya tidak memarahi mamanya. Dan tiba-tiba di situ nih guys muncullah suaminya nih guys dan kemudian membuat pertanyaan besar bagi Safira dan tanya kepada suaminya, tadi membahas apa dengan mama semacam itu, apakah tadi marahan dengan mama semacam itu. Nah kemudian Safira ini tidak usah berpikir hal tersebut karena tidak usah perlu dikhawatirkan, hubungan dia dengan mamanya pasti akan baik-baik saja semacam itu. Nah kemudian Safira tanya apakah mamanya sudah memaafkan Safira semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys Safira tahu kok memang untuk bisa dimaafkan itu pasti akan sangat susah betul. Maka dari itu nih guys Safira akhirnya tidak jadi bertanya terkait akan hal itu untuk meminta jawaban. Pasti jawabannya Safira sudah tahu semacam itu. Namun apapun yang dikatakan oleh suaminya adalah yang penting Safira itu stay positif saja gitu loh. Berdoa saja yang terbaik buat mamanya agar mamanya itu suatu saat luluh dan baik lagi kepada Safira seperti pertama kali Safira datang ke rumahnya Mama Gina semacam itu.
Ray, Stephen Lee, dan juga Dania akhirnya berhasil sampai di tempatnya Yuda saat ini tinggal nih guys ya. Dan di situ usaha Lee juga sampai di tempatnya Yuda, dia berusaha untuk minta izin sekalian kepada Ray dan juga Stephen bersama dengan Dania bahwa dia itu mau pulang ke tempat klubnya. Nah, kemudian Dania bertanya kenapa kok cepet-cepet pulang, karena memang anak buahnya mau latihan di klub semacam itu. Jadi memang daripada nunggu Lee di sini lama-lama, makanya dia segera pulang semacam itu. Nah, kemudian Dania berpesan kepada Lee untuk berhati-hati jangan sampai Mas Romi itu mengikuti dia dan juga Ray semacam itu. Tiba-tiba datanglah susternya di situ. Susternya ya, itu sengaja bilang kepada Dania bahwasannya untuk Yuda kondisinya sudah membaik dan oleh karena itu membuat semua infusnya sudah dicopot semacam itu. Kenapa dicopot? Pertanyaannya Dania semacam itu kepada suster. Nah, kemudian suster menjawab bahwasannya memang keadaan dan Yuda itu sudah membaik dan sudah tidak membutuhkan infus lagi. Nah, mendengar kata-kata bahwa Yuda katanya sudah membaik, nah sudah agak sembuh, nah membuat hati Dania sangat tenang banget, senang banget mendengar kabar dari suster yang menyatakan bahwa Yuda itu sudah baik-baik saja semacam itu. Akhirnya apa yang diinginkan oleh Dania tercapai nih guys, bahwasanya memang keadaan Yuda sudah membaik semacam itu. Nah, bener kan pernyataan yang diungkapkan oleh Stephen bahwasanya bosnya itu sangat kuat dan pasti bisa bertahan untuk hidup semacam itu. Dan sementara itu nih guys ya, ada mamanya Rafael dan juga papanya Rafael, di mana mama papanya Rafael sangat mengkhawatirkan Rafael. Karena hingga malam ini ternyata Rafael belum pulang. Tentu saja membuat keadaan mama dan papanya sangat cemas. Apalagi Mama Lestari. Mama Lestari itu bingung apa yang harus dilakukan mama semacam itu untuk bisa bertemu dengan anaknya. Bagaimana jika anaknya itu dibawa di kantor polisi dan ditahan di kantor polisi semacam itu. Nah, kemudian membuat papanya itu berusaha untuk menenangkan mamanya untuk berpikiran positif. Namun mamanya tidak akan berpikir positif karena sampai titik ini anaknya itu belum sampai pulang di rumah, belum memberikan kabar apapun kepada mama dan juga papa. Nah, oleh karena itulah yang membuat Mama Lestari itu sangat khawatir kepada anaknya semacam itu. Jadi memang harusnya mama dan papa itu mempersiapkan rencana terburuk kalau misalkan memang Rafael itu dipenjara. Jadi langkah apa yang selanjutnya harus diambil agar memang tahu jangan sampai Rafael itu dipenjara dulu baru nanti bikin rencana semacam itu. Makanya Mama Lestari itu berusaha bilang kepada papanya semacam itu. Tiba-tiba datanglah Rafael. Nah, kedatangan Rafael ini langsung ngomong kepada papa mamanya bahwa dia sangat berterima kasih dengan usaha yang dilakukan oleh mama papanya, di mana mama papanya itu merekayasa rumah tempat Yuda itu memang disekap, dirubah menjadi suatu rumah yang bagus, rapi, yang ada penghuninya semacam itu. Nah, kemudian mendapatkan pertanyaan bantuan semacam itu, mama dan papa ini sangat bingung, apalagi Mama Lestari. Mama Lestari kan tidak tahu di mana tempat penyekapannya yang dilakukan Rafael, gitu loh, ya kan? Dan papanya juga tidak tahu tempat yang penyekapannya Yuda itu di mana gitu loh. Kok bisa gitu loh, bantuan apa semacam itu. Nah, ini menjadi perdebatan dan pertanyaan. Kenapa kok bisa Rafael bilang bahwa mama papanya yang telah membantu dia. Nah, kira-kira siapa yang telah membantunya? Ini jadi pertanyaan. Namun apapun itu ya guys ya, Rafael ternyata senang karena memang kasusnya itu sudah ditutup. Artinya bahwa Rafael itu bebas. Nah, mendengar kata bahwa Rafael itu bebas dan kasusnya Yuda itu sudah ditutup, maka membuat mama papanya itu sangat bahagia banget, sangat senang banget karena anaknya tidak jadi dipenjara semacam itu. Dan di situ Rafael mengungkapkan kepada mama papanya untuk tidak khawatir semacam itu. Dan di situ papanya juga bilang bahwa dia harusnya bersyukur ya, karena berkat bantuan dari seseorang dia bisa selamat dan tidak dipenjara. Kalau tidak dia pasti akan mendekam karena memang jejak dia sudah ada di tempat itu. Dan untuk saja semua ini adalah perbuatan dari Mona. Mona berhasil membuat Rafael itu tidak dipenjara karena walaupun bagaimanapun dia masih mencintai Rafael dan dia tidak mau melihat Rafael suaminya itu masuk ke penjara, apalagi dia tidak mau mempunyai mantan suami atau suami yang mana nanti itu kan pasti ketika anaknya lahir itu punya papa yang itu mantan narapidana atau narapidana semacam itu. Tiba-tiba ada Mona yang memberikan pesan kepada papa, di mana papa Rafael itu sengaja diberikan pesan agar dia pengen ketemuan membahas perusahaan semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys yang membuat papanya Rafael itu mengiyakan dan ingin ketemuan di cafe, Brown Cafe semacam itu. Nah, di situ memang sesegera mungkin ya Mona harus mengakhiri hidup dia dengan keluarganya Rafael karena walau bagaimanapun dia sudah tidak mau berhubungan lagi dengan keluarganya Rafael, dan ini adalah kesempatan dan juga hal yang paling bagus yang ia bisa lakukan untuk bisa keluar dari jeratan keluarganya Rafael semacam itu daripada
timbul banyak masalah semacam itu, makanya membuat Mona untuk ya mengakhiri saja ya hubungan dengan keluarganya Rafael. Nah, sementara itu ada Yuda dengan sudah keadaan yang membaik, dia sudah tidak memerlukan infus lagi. Nah, di situ ya ada Dania nih guys ya. Dania itu senang banget ketika melihat Yuda keadaannya sudah membaik. Namun di situ ada hal yang pengen disampaikan Dania kepada Yuda, bahwasanya dia tidak bisa membuat Rafael itu masuk ke dalam penjara. Kenapa? Karena memang semua bukti-bukti jejak-jejaknya penyekapan yang dilakukan Rafael itu ternyata memang sudah dihilangkan oleh Rafael itu sendiri. Nah, kemudian dia gagal semacam itu, karena di samping itu juga dia fokus bagaimana cara membuat Yuda itu memang terbebas dari polisi, dan cara bagaimana Julian itu juga terbebas dari tuduhan yang dilakukan oleh Rafael, padahal yang telah melakukan penyekapan adalah Rafael, yang kena adalah Julian semacam itu, dan ini korbannya begitu sangat banyak sekali, dan dia minta maaf semacam itu. Nah, kemudian di situ ya, berkat bantuan yang dilakukan oleh Dania, membuat Yuda ini sangat berterima kasih banget kepada Dania, karena walau bagaimanapun effort yang dikeluarkan Dania ini sangat luar biasa, walaupun memang semua orang harus tahu bahwa Yuda itu dikatakan meninggal dan dia terbebas dari penjara semacam itu. Namun usaha yang dilakukan Dania benar sangat luar biasa sekali, karena walau bagaimanapun kalau tidak bantuan dari Dania, maka ya kan mungkin Yuda tidak akan bisa keluar gitu loh. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah bagaimana cara membalas dendam dan bagaimana cara memasukkan Rafael ke dalam penjara. Karena kalau misalnya ya kan di situ Rafael itu tahu bahwa yang sebenarnya Yuda masih hidup, maka hal ini sangat berbahaya sekali buat Yuda, karena walau bagaimanapun keadaan Yuda saat ini masih terancam karena balas dendam yang pengen dilakukan Rafael itu tidak main-main semacam itu. Dan maka dari itu membuat Yuda juga merasa sangat sedih, karena walau bagaimanapun sebenarnya ya dia tidak mau melibatkan ya Dania lebih jauh lagi, karena Dania akan berada dalam masalah yang sangat besar. Namun walau bagaimanapun Dania melakukan itu semua karena dia sangat mencintai ya, dan kemudian di situ juga membuat keadaan tidak baik-baik saja. Dania percaya bahwa dia harus melakukan sesuatu semacam itu. Dulu semua usaha yang telah dilakukan oleh Yuda agar bisa melindungi ya kan Dania, dan juga melindungi anaknya Loli semacam itu. Semua itu berkat Yuda. Makanya di saat Yuda saat ini membutuhkan bantuan Dania, Danialah datang untuk membantu, dan sudah sewajarnya Dania melakukan hal itu. Nah, kemudian Yuda mengatakan bahwa untuk berhenti berhubungan saja dengan Dania karena sudah sangat tidak mungkin lagi. Nah, Dania sangat bingung maksudnya berhenti berhubungan ini maksudnya gimana gitu loh. Ini maksudnya adalah kapabilitas, kemampuan lagi untuk tidak mampu lagi membantu Dania semacam itu. Dania tetap sangat membutuhkan bantuan dari Yuda, namun keadaan Yuda saat ini tidak baik-baik saja. Dania percaya dan yakin bahwa Yuda akan segera membaik, dan dia tetap membutuhkan bantuan dari Yuda. Nah, kemudian Yuda mengatakan kepada Dania ya bahwa ini sangat tidak mungkin sekali ya untuk dia membantu lagi gitu loh, karena dia tidak mau bikin masalah banyak lagi gitu loh. Dia harus tahu diri dengan banyaknya masalah yang terjadi, dan dia tidak mau melibatkan Dania. Ini bukan masalah terlibatnya Dania atau tidak, karena dia membutuhkan bantuan dari Yuda. Nah, kemudian Yuda mengatakan bahwa kalau dia membutuhkan bantuan dari Yuda, maka Yuda harus menikahi Dania. Nah, kemudian setelah mendapatkan pernyataan dari Yuda yang pengen mengajak